pakai salib, sholawat Nabi, sholatullah, salamullah. Nggak hebat itu. Untuk apa kau nyanyikan? Kau nggak percaya kok Rasulullah itu utusan Allah. Betul? Rusak kali agama sekarang ini. Sholat kok di gereja, kok tiba-tiba Kementerian Agama keberatan perempuan pakai cadar. Itu dosen IAIN Bukit Tinggi pakai cadar dipecat. Oleh karena itu saya ingatkan lagi, jangan murtad sampai mati ya. Matilah dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, jadilah Islam. Setelah beriman, jadilah menyerah dengan hukum Allah. Islam itu Pak, menjadi Islam, tunduk dengan aturan Allah, itu namanya Islam. Aslama yuslimu islaman. Orang yang tunduk dengan aturan Allah disebut muslim. Orang itu perintah di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi setelah kita beriman, hei kamu orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Jadi yang masuk ke dalam aturan Islam itu cuma orang beriman Pak. Kafir nggak usah. Kafir nggak usah diajak sholat, nggak usah diajak puasa, nggak usah diajak zikir. Ngapain? Ini sekarang segila negeri ini. Pakai salib, sholawat Nabi, sholatullah, salamullah. Nggak hebat itu. Untuk apa kau nyanyikan? Kau nggak percaya kok Rasulullah itu utusan Allah. Betul? Atang kita ikut-ikut pula sholawat Nabi di gereja. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Lagunya lagu Malam Kudus. Tak usahlah. Lakum dinukum waliyadi. Biarkan dia dengan agamanya, kita dengan agama kita. Paham? Undang-Undang Dasar 45 pun menyuruh seperti itu. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Ulangi, masing-masing yang kuat. Menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing, bukan campur-campur. Rusak kali agama sekarang ini. Begitu mudahnya memahamkan Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 2. Rusak juga. Tidurlah kau di rumahmu masing-masing dengan istrimu masing-masing. Jangan kau campur-campur sama bini orang. Masa memahamkan itu aja repot. Sekarang ada foto kemarin orang sholat, ada salibnya di gereja. Sholat kok di gereja. Kurang masjid di Indonesia. Kenapa rupanya Pak kalau kami sholat di gereja? Tak bagus. Nanti datang orang itu kemari, gantianlah. Udah 10 tahun kau sholat di gereja, gantianlah kami pula kebaktian di masjid. Katanya mau apa kita? Hah? Mau apa? Tidak bisa begitu. Agama mengatakan lakum dinukum. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi nggak usah dilanggar aturan Allah, tak usah dilanggar aturan negara. Jangan jadi penjilat. Jangan jadi penjilat. Masuk Islam serius ini. Kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk dalam agama Islam, keselamatan tuh kafah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lahir dan batinnya perlu juga. Lahirnya perlu. Buat apa kalau lahirnya sholat, batinnya tidak? Kan nggak diterima. Betul? Betul nggak? Makanya berniat itu rukun. Rukun. Berniat sholat itu rukun. Walaupun nggak bunyi. Tempatnya itu kata Imam Syafi'i waktu takbir, Allahu Akbar. Disitulah jatuh niat. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Kenapa pakai usolli dalam mazhab Syafi'i? Menolong. Nggak ada dihitung, itu kan belum sholat. Usolli kan belum sholat. Kalau ada orang baca usolli waktu sholat, batal sholatnya. Allahu Akbar usolli, batal sholatnya. Usolli itu sebelum sholat. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allah
Akbar. Yang dihitung tuh waktu Allahu Akbarnya itu, niatnya dalam hati. Kalau nggak pakai niat nggak diterima. Jadi masuk Islam itu aturan Allah itu lahir dan batin aja nggak cukup. Ada juga yang sembahyang batin aja. Udah, eling aja, eling. Batin saya sudah sholat. Islam itu lahir dan di Kuala Cinaku, Riau, Kuala Cinaku, Indragiri Hulu. Ada pula aliran, mudah-mudahan sudah hilang. Malas ke sungai ngambil wudhu, becek kan? Ditunggunya di pinggir jalan. Kawan dari sana, udah wudhu kau udah, ketularan sudah pindah sama aku. Aturan Islam ini lahir dan batin. Tak bisa begitu. Dan kita wajib tunduk dengan aturan itu. Udkhulu fis silmi kafah. Dari ujung rambut ke ujung kaki, lahir dan batin. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Kenapa saya pakai jubah serban? Kenapa pendiri organisasi Islam Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Persis, Perti, Ittihadiyah, semua pakai jubah serban? Karena mengikuti Rasulullah secara lahir. Wajib? Enggak wajib pakai jubah serban. Tapi untung karena ini dibuat Nabi. Walaupun di zaman Nabi sudah ada baju India, sudah ada baju Romawi, sudah ada baju Afrika, betul nggak? Tapi yang diambil Nabi jubah. Hadisnya Hasan Sahih, kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Dari begitu banyak jenis baju di zaman Rasul, yang dicintai Nabi adalah gak ada baju lain zaman Rasulullah. Pakai sarung, pakai baju NU lah, baju NU. NU belum ada, Pak. NU belum ada, bajunya sudah ada. Pakai sarung, pakai baju, pakai peci sudah ada zaman Nabi. Umar bin Khattab pakaian begitu waktu dalam riwayat azan yang diriwayatkan tentang mimpinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mimpi yang sama seruan azan, diseretnya sarungnya. Berarti Umar bin Khattab pakai sarung. Nabi pakai jubah, nggak pakai sarung. Tapi Nabi lebih senang pakai jubah karena satu potong aja, nggak dua potong kan ribet. Karena itu, paham? Saya pakai ini untung, Pak. Kenapa ini sunnah Nabi? Ada wibawa. Coba kalau kita pakai jubah serban, malam Ahad pergi ke diskotik jam 1 malam, ke jubah, jenggot, serban, tongkat, cincin, sunnah-sunnah Nabi. Ucapkan assalamualaikum di depan pintu diskotik tuh, orang lagi gedek di dalam. Kita nggak ganggu, Pak. Assalamualaikumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak loncat satu diskotik tuh. Itulah wibawanya baju sunnah ini, betul. Kalau pakai baju polisi tak takut orang tuh, Pak. Datang polisi pakaian dinas, ada radionya tuh, datang ke diskotik, nggak takut orang tuh. Pak polisi, kata yang punya diskotik tuh, hanya Bapak polisi masuk loh, diskon 50% nah, nggak laluin boleh gratis nah. Coba saya pakaian begini, kalau nggak bubar diskotik. Saya pernah turun di hotel, nginap di hotel, kawan saya datang. Dia bilang, aku udah di bawah, Ustaz. Oh ya, saya turun, salah pencet. Yang saya pencet bukan G, bukan L, lobby. Yang saya pencet G, karena yang paling bawah kan G. Oh G, rupanya G itu ground, lantai dasar, tempat parkir. Sekali terbuka pintu lift gelap. Gelap. Oh mati lampu nih, saya keluar. Rupanya lantai bawah. Di sebelah kanan ada suara rame orang. Cuk 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 cuk. Ku tengok ditulis di situ. Diskotik kue, disiko ada jual kue gitu. Diskotik kue. Satu mak disiko ada jual kue. Tiba-tiba lari-lari orang pakai baju safari warna biru, pegang radio handy talkie. Pak, musola sebelah sana, Pak. Musola sebelah sana. Aku bilang, aku bukan mau ke musola aku. Jangan ke sana, Pak. Jangan ke sana. Musola sebelah sana. Aku
Aku bukan mau ke musola. Jadi bapak mau kemana? Aku mau jumpa kawanku. Oh di lobi pak, L, naik lagi pak, pencet L-nya, kelewatan bapak, katanya. Rupanya di lantai itu ada di Siko jual kue. Nggak boleh begini pakai ke situ. Kalau datang aku ke situ, assalamualaikum, bubar ku rasa. Paham? Kalau kita bagian sunnah begini, datang ke rumah pelacuran, nggak laku. Nona-nona manis, siapa di antara kamu mau mengawani saya sampai pagi? Apa kata pelacur-pelacur itu? Hormatilah pakaianmu Pak Haji. Nggak mau dia diboking orang berserban. Maka kita pakai. Tiba-tiba dibilang radikal. Pakai jubah serban, radikal. Perempuan pakai cadar, radikal. Perempuan pakai rok pendek, radikal. Kalau pakai kerudung ke Arab-Araban. Iya. Orang pakai baju robek-robek aja kita nggak bilang ke monyet-monyetan. Betul? Menghina saja dia. Kita pakai jubah dibilang ke Arab-Araban. Dia pakai jas, nggak kita bilang ke penjajah-penjajahan. Betul? Jadi kenapa dia menghina kita? Bukankah Indonesia ini merdeka untuk menjalankan agamanya? Oke? Jangan kalian ikut ejek-ejekan pula di perempuan pakai cadar, kalian bilang nanti ninja, Batman. Dia menjalankan Al-Quran ayat 59 surah Al-Ahzab. Yang nampak muka, dia menjalankan surah An-Nur ayat 31. Dia pilih salah satu. An-Nur 31 nampak wajah, nampak tapak tangan. Wal yadribna bi khumurihin ana juyubhin. Tapi kalau Al-Ahzab 59 tutup semua kecuali matanya saja yang nampak. Itu diakui. Quran terjemahan Republik Indonesia diakui itu. Al-Ahzab 59. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Diakui kok. Quran Departemen Agama. Kok tiba-tiba Kementerian Agama keberatan perempuan pakai cadar? Itu dosen IAIN Bukit Tinggi pakai cadar dipecat. Kok jadi kayak negara PKHI negara kita? Bukankah pasal 29 menjamin kita menjalankan agama 100%? Betul? Itu yang perlu kalian jaga. Akhirnya saya tutup ceramah ini. Kerusakan agama ini saya lihat disengaja. Selama ini sudah dibuat, tapi nggak ada undang-undang. Sekarang mau dibuat undang-undangnya. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, ketuhanan yang berkebudayaan. Padahal kita ketuhanan kita yang bersyariat. Betul? Dijamin pasal 9. Bukan yang berkebudayaan. 3 tahun yang lalu udah dibuat. Undang-undangnya belum ada. Di Istana Negara Maulid Isra dan Mi'raj, di Istana Negara pakai duit negara, dipanggil pembaca Qur'annya, lagunya lagu Jawa. Berkebudayaan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Dibuat di istana. Lailam minal masjidil haram. Kalau ada kusin ku cabuti kumisnya itu. Menghina Islam kau. Betul. Quran bahasa Arab kok lagunya Jawa. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ini Quran diturunkan dalam bahasa Arab biar kau pakai akalmu. Kalau Quran bahasa Arab yang cocok lagu Arab dong. Betul. Nabi nggak pernah mengajarkan, Wali Songo aja nggak pernah mengajarkan baca Quran lagu Jawa. Wali Songo, Sunan Kalijogo nggak ada ngajari orang Jawa baca Quran lagu Jawa. Tiba-tiba mau dibikin sama Menteri Agama waktu itu musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional dengan lagu Langgam Nusantara. Apa nggak hancur Quran? Sudah dibuat di sana. Kita protes saja. Kita nggak bisa ditangkap karena belum ada undang-undang. Kalau undang-undang sudah ada, ketuhanan berkebudayaan, yang protes ditangkap. Betul? Betul nggak? Yang protes ditangkap kalau ada undang-undangnya. Maka MUI seluruh Indonesia sama seluruh ormas Islam menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Budaya aja kalau nggak cocok ditolak. Budaya kalau nggak cocok ditolak. Lagu Minang itu
Enaknya kalau pakai cengkok Minang, betul? Enak didengar. Saya contohkan. Hujan, jikalau hujan hati dan ibu takkan masuk kisah nan lamu masuk sapa yuang kita badu. Cocok nggak? Coba lagu Minang logat Batak. Hujan kalau kan dilempar batu kau. Kebudayaan aja kalau nggak cocok ditolak orang, betul? Apalagi syariat Islam. Orang gila aja itu yang membuat-buat, dan yang menerima itu gila. Ada juga yang membelanya, betul nggak? Bahasa Batak dengan bahasa Jawa beda. Bahasa Jawa tuh enaknya kalau pakai dialek Jawa. Mas, napa? Ajeng tempun di Mas. Kula ajeng teng mriku mawon. Oh nggih, monggo mampir teng griyane kula. Oh matur nuwun. Matur nuwun. Enak. Coba bahasa Jawa logat Batak. Mas, ajeng tek pundi Mas? Ajeng tek pundi? Teng mriko. Mboten. Kula teng mriki, mboten teng mriko. Bahasa aja nggak diterima, apalagi agama. Sempat sholat Jumat di sini imamnya pakai baju petro, pakai sarung batik, pakai sanggul, dibantinya lagu Jawa. Qul ya ayyuhal kafirun, ayo la a'budu ma ta'budun wala antum abidu nama abud. Kita protes, tangkap, melanggar undang-undang ketuhanan berbudayaan. Ayo, datang orang Jakarta jadi imam sini, dibantinya lagu Ratapan Anak Tiri. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Jadi imam dia. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Mau apa kita? Protes, tangkap, melawan undang-undang. Kok jadi kita jadi terdakwa di negeri ini? Betul? Terima apa tolak? Tulis di situ besok spanduk menolak RUU HIP dan BPIP bersama Majelis Ulama Indonesia, seluruh Indonesia. Bikin spanduknya. Bikin nggak? Biar tahu seluruh dunia ini. Jangan kau rusak. Betul, jangan kau rusak agamaku. Betul nggak? Negara ini kau bikin bangkrut, tanggung jawabmu sama ahli ekonomi. Tapi agama kau rusak, itu tanggung jawab kami umat Islam. Betul? Takbir. Itu. Saya tak peduli saya. Oh, radikal. Terserah kau. Masa agamaku dirusak, aku diam aja. Langkahi dulu mayatku. Itulah yang enggak. Betul? Apalagi Riau, negeri yang adat bersendi syarak bersendi kita. Dah, gitu aja. Nanti kuman pula darah tinggi.